Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam acara mulia ini, yaitu peringatan Rasulullah 1446 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita seluruh umatnya. Dan insyaallah kita semua akan hadir di majelis ilmu pada pagi hari ini mendapatkan berkah ilmu dan rahmat dari Allah. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya sebagai pembawa acara akan mengawali dengan membacakan susunan acara pagi hari ini. Susunan acara pertama akan ada pembukaan yang akan diisi oleh pembaca ayat, insyaallah berada di bagian bawah. Kemudian sambutan kepada soal Masjid dan sambutan kepada RW 018. Selanjutnya ada acara inti yang akan diisi oleh ceramah oleh Ustaz Dr. Haji Abdullah Saleh dan tanya jawab secara baca kajian. Selanjutnya ada penutup yang akan diisi oleh pembaca doa dari Ustaz Dr. Haji Abdullah Saleh dan orang pertama saya sampaikan di dalam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada pagi hari ini adalah kedatangan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Mazhar Firdaus dan akan dibawa oleh saudara Muhammad Haidar Abdul Bayan. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran ini menyentuh kalbu kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Maha melihat dengan Maha mendengar. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kau mengambil pelindung selain aku. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Terima kasih kepada saudara Mazhar Firdaus atau Bidok yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran dan saudara Muhammad Haidar Abdul Hidayat yang membacakan hadis tilawah. Acara selanjutnya adalah sambutan semangat dari Ketua DKM Al-Masjid Bapak Tata Purnawan untuk waktu dan balasan Nabi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la ilaha illallah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah izinkan kita untuk bisa silaturahim menghadiri acara yang insyaallah diberkahi oleh Allah, yaitu adalah kegiatan peringatan Hari Besar Islam di Surah Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 1446 Hijriah. Salawat bagi salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua, wabil khusus yang hadir pada majelis ini, diberikan kesempatan untuk mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ustaz Dr. Haji Giri Arianto Faisal Syafi'ah sebagai penceramah pada kegiatan KBI pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Ustaz sudah berkenan hadir di lingkungan kami. Ini adalah salah satu klaster yang sebenarnya secara umum tidak ada di dalam Karaya. Kami alhamdulillah dulu berada di dalam lokasi ini dan menjadi bagian dari keluarga besar lembaga muslim di Karaya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua RW Pak Kukuh dengan jajarannya yang sudah selalu mensupport semua kegiatan yang ada di DKM ini. Terima kasih juga kami sampaikan atas nama DKM kepada Bapak Ibu jamaah yang ada di lingkungan Puri Pakujaya Regensi yang sudah meluangkan waktu. Kami yakin bahwa Bapak Ibu, adik-adik sekalian mempunyai banyak kegiatan. Maklum ini adalah hari Minggu. Mayoritas orang biasanya pagi-pagi banyak kegiatan yang lain. Mudah-mudahan ini akan menjadi catatan amal terbaik di hadapan Allah kelak. Dan mudah-mudahan barangkali yang hari ini tidak bisa hadir karena mungkin ada ujian yang lain, ya kan? Ataupun kalau dalam kondisi sakit, kita sama-sama doakan semoga kemudian cepat sembuh. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan untuk beberapa hal sebelum kita memasuki kegiatan utama ceramah pada pagi hari ini. Yang pertama, kegiatan ini adalah kegiatan kesekian kali yang kami lakukan di DKM Al-Muhajirin. Kita sudah pernah ada beberapa kegiatan sebelumnya, Maulid Nabi, kemudian kita juga ada kajian dan pelatihan Ulumul Sahaja. Kami sudah melakukan kegiatan bekerjasama dengan salah satu yayasan. Ini adalah salah satu kegiatan yang mulia, karena faktanya kita tidak bisa menghindarkan kejadian-kejadian saat ada jemaah di antara kita yang meninggal. Kegiatan ini tentu merupakan salah satu kegiatan tanggung jawab dan kontribusi dari DKM yang terhadap lingkungan yang ada khususnya di Puri Pakujaya Regensi. Kita sama-sama kolaborasi ini, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mendapatkan tambahan ilmu kembali dari penceramah kita. Dan tentu harapan kami bahwa hari ini kita bisa belajar banyak hal dari Bapak Ustadz untuk melihat bagaimana makna daripada kegiatan Isra Mi'raj. Wabil khusus, mari saya sempat berdiskusi dengan Pak Ustadz tema yang nanti kita akan bahas oleh guru kita, yaitu adalah berkaitan dengan makna spiritual dan simbolis daripada Isra Mi'raj. Saya yakin ini akan menjadi tema yang menarik sebagai asupan buat kita di pagi hari ini, dan tentu harapan kita bahwa kita bisa mengambil hikmah dan mengaplikasikan apa-apa yang menjadi makna dari kegiatan pada pagi hari ini.
Selanjutnya, seperti kita ketahui bahwa kurang dari 1 bulan kita akan masuk pada salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan sehatkan. Kami dari DKM Al-Muhajirin setelah sebenarnya secara paralel, lebih khusus saya dengan Pak Didi selaku Ketua Bidang Dakwah sudah mempersiapkan proposal untuk kegiatan Semarak Ramadan 1446 Hijriah. Tentu ini akan berjalan dengan baik dengan dukungan dari semua jamaah yang ada di lingkungan Puripaku Jaya Regensi. Terakhir, tentu atas nama pengurus DKM, kami ingin menyampaikan permohonan maaf ya apabila barangkali di dalam pengaturan kegiatan ini masih banyak hal yang kurang. Ya, tapi insya Allah berkat dukungan dari semua jamaah yang ada di lingkungan, wabil khusus dari pengurus di lingkungan, kegiatan ini bisa kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Dan tentu atas nama Ketua DKM, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Wabil khusus kepada anak-anak remaja ini, bagaimanapun juga tongkat daripada kegiatan ini estafetnya ada di pundak Anda. Jadi tentu dengan kesibukan sekali yang ada, terima kasih sudah meluangkan waktu, dan kepada orang tua terima kasih sudah mendorong dan memotivasi anak-anaknya untuk aktif di dalam kegiatan DKM ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyimak ya kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Latak atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua RW 018 Bapak Bung Adi Santoso. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai dengan saat ini, pagi ini kita diberikan nikmat iman, Islam, dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri peringatan Isra Mi'raj di Mushola Al-Muhajirin. Salam dan sholawat beriring kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan segenap sahabat. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Tatang dan segenap pengurus DKM Mushola Al-Muhajirin yang telah menyelenggarakan pengajian umum dalam rangka peringatan hari besar Islam. Ini mungkin yang kedua setelah yang pertama kemarin Maulid Nabi, yang kedua selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Dr. Haji Indrianto Faisal MA. Kami juga mohon maaf Bapak, mungkin ekspektasi Bapak biasa memberikan tausiah itu jamaahnya banyak. Bapak datang mudah banyak jamaah. Di sini tadi Bapak datang duluan lalu jamaah. Mohon maaf karena apa? Karena peringatan hari besar Islam di lingkungan kami ini ya baru dimulai terbentuknya DKM kemarin itu ya sudah bulan yang lalu. Karena bagi kami peringatan itu bukannya latah karena di masjid-masjid yang dilakukan sekarang, dan bukan juga
mengadakan sesuatu yang tidak menjadi sunnah Rasul. Tapi intinya dalam setiap peringatan hari besar itu bagi kami adalah sebagai pengingat atas momen-momen bersejarah Islam, kemudian dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hari ini Isra Mi'raj itu adalah peringatan pengingat kita akan memperbaiki sholat kita, karena perintah ibadah sholat itu sangat istimewa, beda dengan perintah ibadah-ibadah yang lain yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Kalau sholat ini langsung dari Rasulullah, Allah langsung dari Rasulullah, salah satunya itu. Nah, oleh karena itu marilah kita ikutin apa yang akan disampaikan Bapak Ustadz. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Buku atas sambutannya. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari narasumber kita. Beliau memiliki nama lengkap Ustadz Dr. Haji Idrianto Faisal MA, pendidikan 2017, program doktoral S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, disertasi pendidikan Islam. Lewat pekerjaan dari tahun 2024 hingga sekarang menjadi pengemban tafsir Al-Quran di Kementerian Agama Republik Indonesia. Lewat organisasi dari tahun 2022 hingga sekarang menjadi Dewan Pakar Asosiasi Dai Indonesia Pusat. Lewat dakwah beliau dari tahun 2016 menjadi Dai Ambasador Dompet Dua Hong Kong, Makau dan Cina, Dai Ambasador Korea Selatan. Di tahun 2018 Tabligh Akbar Warga Muslim Indonesia di University Korea Selatan. Di tahun 2019 kunjungan ke universiti ternama dunia, Harvard University, University of California, McGill University, Rice University, Al-Azhar University, Cairo Madinah Islamic University Saudi Arabia, Islamic Studies Forum Ikatan Cendekiawan Muslim Amerika Utara di 16 negara bagian Amerika dan Kanada, Chicago, New York, Houston, Atlanta, Boston, Ottawa, Toronto, Edmonton, Calgary, Las Vegas, Denver, Washington DC, San Francisco, San Bernardino, Los Angeles. Narasumber kajian Islam Majelis Ta'lim dan Komunitas Dakwah Jakarta, narasumber Damai Indonesia TV1, narasumber Satuan Staff Indonesia Put TVRI. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah berada di acara inti, yaitu kajian agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Idrianto Faisal MA. Adapun tema kajian agama pada pagi ini adalah makna spiritual dan simbolis Isra Mi'raj. Mari kita simak bersama-sama pesan yang disampaikan oleh beliau. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan dirinya. Pak RW izin. Sini aja Pak. Sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Hasan, yang saya hormati Pak Ketua RW yang sudah menyambut kita tadi, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah yang saya tidak sebutkan satu persatu, ibu-ibu sekalian, anak-anak muda, ya generasi-generasi muda kita yang hari ini bersama-sama kita dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga acara ini adalah bagian dari syiar di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang rajin untuk syiar,
melaksanakan kegiatan-kegiatan keislaman, maka itu pertanda hatinya itu jadi orang Islam. Maka oleh karena itu syiar seperti ini penting Bapak Ibu sekalian. Saya sering mengistilahkan begini, Islam itu ada 3. Ada agama, ada ilmu agama, dan ada beragama. Bedanya di mana? Agama itu doktrin, selesai dengan diutusnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran Sunnah selesai. Yang kedua, untuk mensyiarkan agama perlu ilmu agama. Nah, ilmu itu pendidikan, majelis taklim, lembaga pendidikan formal, non formal, termasuk syiar-syiar keislaman, itu adalah bentuk daripada ilmu agama. Yang ketiga adalah beragama. Orang setelah paham agama dan mengerti ilmu agama, maka dia akan mengaktualisasikan ilmu itu dalam pelaksanaan keberagaman mereka. Itulah yang saya sebut dengan beragama. Jadi ada 3 ya Pak ya. Yang pertama apa? Agama. Yang kedua adalah ilmu agama. Yang ketiga adalah beragama. Nah, Indonesia ini adalah sebuah negara yang sangat luar biasa untuk menyebarkan agama melalui ilmu-ilmu agama itu. Di Indonesia belum pernah kita dengar Ustadz ceramah di masjid di bom. Belum ada kan? Pernah dengar Bapak? Nggak ada. Ya kan? Ada sebuah negara di Syam, seorang ulama besar namanya Profesor Dr. Ramadan Al-Buti, pakar tafsir, meninggal dunia setelah menyampaikan kuliah tafsir di masjid di Damaskus. Ya kan? Negara-negara Arab itu luar biasa Pak. Ulama-ulamanya dahsyat. Kita mengenal Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kita mengenal Profesor Dr. Ali Jumu'ah, kita mengenal Syekh bin Baz. Tetapi syiar keagamaan di sana tidak seperti ada di Indonesia. Makanya saya bilang Indonesia ini adalah negara yang sangat distinktif di dalam penebrakan ilmu-ilmu agama itu. Pesantren itu adalah satu lembaga pendidikan yang sangat original milik Indonesia sebagai basis untuk menyebarkan Islam itu. Jadi syiar-syiar seperti ini Pak, dukung terus, laksanakan terus, dan insya Allah menjadi pertanda bahwa kita ini orang yang beriman, insya Allah. Baik, yang ketiga nanti akan muncul beragama. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, bahwa di dunia ini seluruh praktek beragama itu lahir dari mimbar-mimbar agama. Mimbar-mimbar agama itu yang paling mempengaruhi adalah dunia akademik. Makanya saya kebetulan di Asosiasi Dai-Dai Indonesia Pak, Dewan Pakar di sana. Saya bilang kepada para dai-dai kita yang baru selesai di training atau segala macam, Anda ini harus membawa Islam berbasis ilmu. Ya, harus membawa Islam berbasis nilai. Supaya apa? Karena bagaimana corak keberagamaan masyarakat kita itu sangat ditentukan oleh bagaimana ilmu agama itu disampaikan. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa mimbar-mimbar seperti ini menjadi sarana untuk diseminasi keilmuan Islam yang pada akhirnya nanti akan menjadi corak keberagamaan masyarakat Indonesia kita. Sepakat insya Allah? Sepakat ya. Mari kita hidupkan ini masjid insya Allah makmur ya, ini baik, dan ini masya Allah lingkungannya insya Allah lingkungan yang Islami insya Allah. Itu sedikit pembuka dari saya sebagai pengantar kita memperingati Isra dan Mi'raj pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, salah satu cara untuk memahami sebuah ayat adalah memperhatikan ayat sebelumnya atau memperhatikan ayat setelahnya, atau memperhatikan surat sebelumnya, memperhatikan surat setelahnya. Di dalam ilmu tafsir itu disebut dengan munasabat. Apa namanya Pak? Munasabat, atau relasi antara satu makna dengan makna yang lain. Itu disebut dengan munasabat. Pakar munasabat di Indonesia itu namanya Profesor Quraisyihab. Beliau itu mengarang sebuah disertasi
Diambil dari karya seorang ulama besar Mesir, Al-Biqai. Al-Biqai itu punya buku yang judulnya Nazmud Durrah fi Tartibil Ayati was Suwar. Itu berbicara tentang korelasi makna di dalam Al-Quran. Nah, ayat yang dibacakan oleh Adinda tadi itu adalah surat apa itu? Al-Isra ayat 1. Enggak apa kita kuliah tafsir begini, enggak apa-apa ya? Iya. Saya lihat di sini orang-orang hebat semua. Ada dari Kemenkyu, ada dari Baya Cukai, ada para kiai-kiai di sini. Enggak apa kita ibu-ibu di belakang dicatat aja Bu ya. Bapak Ibu sekalian, ayat yang dibaca oleh Adinda tadi itu surat apa? Al-Isra. Surat Al-Isra itu surat yang keberapa? Surat yang ke-17. Oke. Sebelum surat Al-Isra surat apa? Ayo. Surat An-Nahl. Oke ya. Sebelum surat Al-Isra surat An-Nahl. Baik. Ayat pertama surat Al-Isra, Subhanalladzi asra, dan ayat pertama surat An-Nahl, Ata amrullah fala tastajil. Betul ya? Ata amrullah fala tastajil. Saya ingin mengajak kita semua untuk memahami makna ayat pertama An-Nahl, untuk mengantarkan kita paham makna pertama surat Al-Isra. Oke. Surat An-Nahl ayat pertama itu dimulai dengan pernyataan Tuhan, Ata amrullah. Telah datang hari akhirat, telah datang hari kiamat. Allah menggunakan kata ata, itu simple past tense. Dalam bahasa Inggris, bahasa Arab disebut dengan fi'il madhi. Kejadiannya sudah terjadi. Ata amrullah, telah terjadi kiamat. Pertanyaan saya Pak, kiamat sudah terjadi atau belum? Belum ya. Tapi Quran menggunakan kata kerja masa lalu, telah terjadi kiamat. Bagaimana memahaminya? Ternyata Bapak Ibu sekalian, ayat pertama surat An-Nahl ini adalah untuk mengantar pemahaman kita memahami surat selanjutnya, ayat yang pertama tentang apa? Isra dan Mi'raj. Baik, mari bersama saya kita amati ayat ini dan kita tangkap maknanya. Ata amrullah, telah datang hari kiamat. Sementara kita tahu kiamat itu belum terjadi. Bagi kita, waktu itu kan ada 3, past, now, and future. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Saya sudah makan, maknanya apa Pak? Saya sudah selesai makan. Saya sedang makan, maknanya apa? Saya sedang makan. Saya akan makan, maknanya apa? Saya belum makan yang lalu, saya belum makan sekarang, saya makannya kapan? Akan datang. Baik. Lalu, sekarang, dan yang akan datang, itu hitungan siapa? Hitungan kita atau hitungan Tuhan? Hitungan kita. Bagi kita, ada masa lalu, ada masa sedangkan, ada masa yang akan datang. Bagi kita, ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun, ada windu. Itu bagi siapa itu? Bagi manusia. Baik ya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan begini. Hai orang yang memahami makna ata ini, bahwa saya untuk menyatakan sesuatu tidak perlu mengatakan lusa, besok, 1 menit, 1 detik. Itu hitungan Anda. Hitungan saya adalah bahwa kalau saya berkehendak, hari ini pun bisa jadi kiamat. Betul nggak Pak? Besok pun bisa jadi kiamat. Bisa nggak Allah? Sebelumnya jadi kiamat, bisa nggak? Bagi Allah tidak ada hitungan 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Seolah-olah Allah ingin mengatakan begini, bahwa peristiwa yang 1 malam itu yang Allah akan ceritakan pada ayat pertama surah Al-Isra, jangan gunakan logika Anda untuk memahami perjalanan dari Makkah ke Yerusalem, naik ke langit ke-7 di saat belum ada pesawat terbang waktu itu, belum ada jet pribadi waktu itu,
kemudian Nabi Muhammad ini jalan dari Mekah ke Yerusalem, naik ke langit ketujuh, nggak cukup semalam. Anda nggak usah pertanyakan, karena yang sedang berbicara itu adalah yang tidak butuh pada hitungan detik, menit, jam, dan lain sebagainya. Kira-kira bisa dipahami di sini? Makanya ayat pertamanya itu bukan alhamdulillah, ayat pertamanya itu bukan syukurulillah. Ayat pertamanya dimulai dengan kata apa? Subhanalladzi asra. Nah, ini pengantarnya. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Pak, maha suci itu apa sih artinya, Pak? Tasbih. Itu apa artinya sih? Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, kalau kita temui, ini bisa saya lanjutkan ya? Bisa ya? Ini ada rekaman ya? Nanti kalau kurang-kurang ingat lagi rekamannya, Pak. Kalau Allah menggunakan kata subhana di dalam Al-Quran, itu maknanya paling tidak dua. Yang pertama adalah, kalau Allah menggunakan kata subhana, maksudnya adalah bahwa apa yang sedang diceritakan Tuhan itu hanya Dia yang bisa melakukan, yang lain tidak bisa. Itu makna kata apa? Subhana dalam Quran. Contoh, Bapak biasa yasinan ya. Biasanya ibu-ibu yang suka yasinan kan. Saya sekali Al-Baqarahan lah ya, jangan yasinan terus ya. Al-Baqarahan, An-Nisa'an gitu ya. Apalagi itu? An-Nuran ya tak? Dalam surat Yasin itu Pak, Al-Quran mengatakan begini, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang. Tatkala Allah bercerita tentang keberpasangan, Al-Quran menggunakan kata subhana. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, sekarang ini Bu, dengan kecanggihan artificial intelligence, itu orang bisa menciptakan yang tidak masuk akal. Ya kan? Orang bisa menciptakan robot, ya Pak? Robot itu bisa berjalan sendiri, ya kan? Sekarang robot bisa mengendalikan apa Pak? Ada mobil diciptakan tanpa sopir, ya kan? Di Jerman sekarang ada satu perusahaan yang bisa membuat robot wanita. Ya, robot wanita ini disetting karena artificial intelligence adalah suntikan kecerdasan buatan manusia. Itu lebih solehah daripada wanita solehah. Kenapa lebih solehah daripada wanita solehah? Dia mengerti kapan suaminya pulang kerja. Dia mengerti kapan suaminya berangkat kerja. Di saat suaminya berangkat kerja, robot wanita ini sudah akan beraktivitas bagaimana mengambilkan sandal, mengambilkan sepatu, mengambilkan tas. Kira-kira lebih solehah nggak dari ibu solehah? Ya nggak marah-marah dia Pak. Nggak pada marah-marah itu wanita robot ini. Iya kan? Nah pertanyaan saya, kalau robot wanita ini bisa diciptakan oleh manusia, pertanyaannya, bisakah robot manusia menciptakan perasaan keberpasangan dalam robot ini? Mungkin dalam hal aspek biologis bisa. Dia bisa ngambilin makan, dia bisa ngambilin minum, dia bisa, mohon maaf, bisa melayani suaminya. Tapi pertanyaannya, bisakah menciptakan perasaan keberpasangan? Diyakini tidak. Kenapa? Yang mampu menciptakan perasaan keberpasangan itu Dialah yang maha subhan. Sehingga Allah mengatakan Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Oleh karena itu di dalam Islam pernikahan tidak boleh sejenis. Laki-laki dengan laki-laki haram, perempuan dengan perempuan haram. Pernikahan mesti yang berpasangan, karena itu adalah kreasi Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di New York itu ada satu jalan Gay Street, ya, Gay Street. Suatu ketika saya dibawa oleh teman-teman dari konsulat, jalan, Pak, nanti kita akan masuk sebuah jalan, Bapak jangan heran kalau di sana nanti laki-laki sama laki-laki apa segala macam, ciuman segala macam ya. Saya bilang oke. Dia betul Pak, karena ini Gay Street, memang kayak gitu. Nah, oleh karena itu Islam tidak menghalalkan itu.
Kenapa? Karena keberpasangan itu hanya bisa diciptakan oleh siapa, Pak? Allah. Sehingga untuk mewujudkan itu Allah menggunakan kata apa? Subhan. Bahwa tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali siapa? Subhanallah. Tema kita kan makna spiritual. Saya ingin masuk di lini ini dulu. Baik. Maka Bapak Ibu sekalian, tatkala Allah ingin menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum orang bertanya peristiwa ini benar atau tidak, bisa atau tidak, masuk akal atau tidak, sebelum orang bertanya tentang itu semua, Al-Quran pertama kali melakukan justifikasi bahwa Anda tidak usah bertanya kapannya, Anda tidak usah bertanya bisa atau tidak bisa, Anda tidak usah bertanya mustahil atau masuk akal. Sebab kenapa? Yang melakukan ini adalah yang subhana. Yang apa? Subhana. Oleh karena itu tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya memahami peristiwa ini harus pendekatannya spiritualitas. Harus pendekatannya apa? Pak, orang terkaya di dunia siapa sekarang? Elon Musk. Elon Musk kemarin waktu datang ke Bali kekayaannya 4.000 triliun. Dalam beberapa bulan terakhir naik. Dia kekayaannya sampai 6.600 triliun. Sehingga dia adalah orang terkaya di Amerika yang memberikan kontribusi pajak terbanyak di dunia. Ya oke. Elon Musk kekayaannya cuma 6.000 triliun. Bapak paham nggak bisa? Bapak datang ke masjid subuh-subuh, ya. Kemudian sebelum Bapak sholat subuh bersama imam, Bapak sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Namanya sholat sunat fajar. Namanya sholat sunat apa? Fajar. Sholat sunat fajar itu kata Nabi, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bapak bayangkan berapa harga dunia dan seluruh isinya? Bea cukai tidak mampu mencapai dunia dan seluruh isinya. Kementerian kita sekarang Pak lagi ikat pinggang Pak. Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan surat bahwa ada 7 item yang diefisiensi tahun 2025 ini. Perjalanan dinas 53%, ATK sekian persen. Saya kemarin Jumatan di Kementerian Investasi, Pak Roslan, dia bilang, Pak, kita akan menerapkan beberapa efisiensi, termasuk kehadiran para karyawan di kantor. Nanti akan tidak lagi seminggu, karena kalau seminggu itu memakan berapa listrik, nggak bisa kita Pak. Namun orang yang beriman dengan 2 rakaat sebelum subuh, dunia dan seluruh isinya. Kira-kira Bapak pulang dari sholat subuh, rekening nambah gak? Begitu dicek, nggak ada tuh dunia dan seluruh isinya. Ya kan, nggak ada kan? Itulah makna spiritual. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam kajian-kajian tasawuf, melihat itu ada 2. Waktu saya sudah selesai belum? Bapak tadi lihat jam, lihat jam aja ya. Oh gitu ya. Bapak kalau ini saya kalau udah ngomong kadang lupa waktu saya. Aman ya? Baik. Jangan sampai jam 12 saya juga nggak sanggup ya. Jangan usah lama-lama, 40 menit saja. Ya. Insya Allah kalau lama-lama nanti Bapak lupa, saya juga lupa. Gitu ya. Yang lebih baik sedikit-sedikit tapi pelan-pelan. Oke ya? Bapak Ibu sekalian, makanya dalam kajian tasawuf melihat itu 2. Melihat dengan mata namanya basar. Melihat dengan mata namanya apa? Basar. Melihat dengan hati namanya basirah. Ini putih karena saya tahu saya punya mata. Saya kenal putih karena saya punya mata. Melihat inilah namanya basar. Untuk memahami pemahaman ini saya bulan lalu diundang oleh UI. Ceramah di hadapan mahasiswa kedokteran, sosiologi dan MIPA. Saya bilang begini, Anda ini semua kan dari luar daerah, lalu kuliah di Jakarta, lalu kemudian kos mau dibayar, uang saku habis. Di akhir bulan Bapak Anda WA Anda, nah Bapak sudah transfer 500 juta
senang apa enggak? Hah? Senang Pak, kata mereka. Pertanyaan saya, di saat bapakmu meng-WA 500 juta itu, kamu sudah lihat duitnya atau belum? Belum kan? Tapi mendengarkan berita 500 juta senang nggak? Senang. Kenapa senang? Karena dua hal. Yang memberitahu bapakmu, nggak mungkin bohong. Yang kedua, dia masuk dari rekeningmu, bukan rekening temanmu. Kalau masuk dari rekening temanmu, kamu bahagia nggak? Enggak, uang rekening bukan rekening saya Pak. Orang beriman begitu juga Pak, dengan basirahnya. Yang ngomong Nabi, kata Nabi, 2 rakaat sholat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nabi ngomong tak mungkin bohong. Yang kedua, pahala itu masuk bukan ke rekening orang lain Pak, masuk ke rekening Bapak. Cara membuka rekening bagi seorang anak manusia adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu orang mengucapkan syahadat, dia punya rekening untuk menampung amal solehnya dan untuk menampung juga bukan amal soleh, amal toleh. Kalau amal baik namanya soleh, kalau amal buruk namanya apa? Toleh. Istri soleha, istri yang baik namanya istri soleha. Kalau istri yang jahat namanya istri toleha. Bertambah lagi bahasa kita, iya kan? Nah oleh karena itu saya bilang, kita belum melihat itu, kita belum melihat bahwa dunia seluruh isinya itu masuk dari rekening kita, belum melihat kita. Tapi karena kita makna spiritual kita jalan, kita paham bahwa kalau dia masuk dari rekening kita, dia bisa gunakan kapan saja. Dan yang paling kita butuhkan rekening amal itu adalah kalau kita sudah meninggal dunia nanti. Dunia ini paling lama berapa tahun? Hah? Berapa tahun paling lama? Ini menteri yang lagi viral sekarang kan, menteri kami tuh Pak Nasruddin Umar, ya kan? Itu lagi viral sekarang Pak. Dia bilang begini, di saat mengumpulin para kakanwil, para direktur, para eselon 1 dalam rapat kerja nasional kemarin, dia bilang, kita ini cari yang halal sajalah daripada yang haram. Hidup kita tidak lama, paling lama hidup kita 70 tahun, ya Pak ya. Pensiun eselon 1 berapa sih? 60 tahun. Kalau dia profesor 70 tahun, ya kan? 60 tahun, 70 tahun itu Pak, kalau dibandingkan akhirat, itu hanya 1,5 jam akhirat. 1,5 jam akhirat, 1 hari 1000 tahun. Untuk apa kita gadaikan yang jutaan tahun yang pasti itu dengan kehidupan yang 70 tahun ini? Itu tidak bisa dicerna dengan mata, dengan basar, tapi dicerna dengan apa? Basirah. Inilah spiritualitas. Makanya sebelum Allah bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Allah mulai dengan kata apa? Subhanak. Salah satu makna subhanak itu tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali siapa? Allah satu-satunya. Makanya sebelum orang bertanya peristiwa ini benar atau tidak, mampu atau tidak, bisa atau tidak, Allah cut pertama kali dengan mengatakan Subhanalladzi asra. Yang memperjalankan ini bukan Muhammad, yang memperjalankan ini bukan Jibril, yang memperjalankan ini siapa? Allah. Makanya keindahan Tuhan itu dimaknai dengan kata Subhanallah. Dengan kata apa? Subhanallah. Baik Bapak Ibu, saya ingin jauh ke depan sedikit untuk memahami makna spiritual dari kata Subhana ini Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Kata para ulama tasawuf, Subhana itu ada 2. Yang pertama ada subhan atau tasbih tanzihi. Yang kedua adalah tasbih kudusi. Ada 2 ya. Yang pertama apa? Tasbih tanzihi. Yang kedua apa? Tasbih kudusi. Apa bedanya antara tasbih tanzihi dan tasbih kudusi? Allah itu mampu atau tidak mampu? Mampu. Kalau kita katakan Allah tidak mampu, bisa nggak? Makanya seluruh ketidakbisaan, seluruh kekurangan, seluruh yang buruk-buruk itu dihilangkan dari Tuhan. Menghilangkan yang buruk dari Allah itu disebut dengan tanzih namanya. Disebut dengan apa? Tanzih. Tatkala kita sudah tanzih, yang muncul apa?
pengagungan yang sempurna. Betul ya? Allah Maha Kaya, Allah Maha Hebat, Allah Maha Mampu, Allah Maha Luar Biasa. Apa yang kita bayangkan akan kesempurnaan Tuhan itu lebih tinggi yang sebenarnya daripada yang kita bayangkan. Itu namanya Qudus. Apa namanya? Dalam ayat kursi Allah mengatakan begini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Sinah itu ngantuk, naum itu tidur. Makanya muadzin salat subuh tidak mengatakan hayya 'alas sinah, as-salatu khairum minas sinah, tapi dikatakan apa? As-salatu khairun minan naum, karena yang perlu dibangunkan orang yang tidur, Pak. Kalau orang yang pura-pura tidur nggak usah dibangunkan itu, ya kan? Sinah itu masih ngantuk-ngantuk, belum tidur. Tapi kalau sudah tidur, bahasa Arabnya apa? Naum. Allah itu tidak mengantuk, Allah juga tidak tidur. Suatu ketika Nabi Musa bertanya kepada Tuhan, ya Allah, kenapa kau mengatakan engkau tidak mengantuk dan engkau juga tidak tidur? Kata Allah pada Musa gini, kau bisa tanya, ambil kaca. Oleh Nabi Musa alaihissalam diambil kaca, dipegang kaca itu oleh Nabi Musa. Kau nggak boleh pegang, kamu nggak boleh lepaskan, pegang terus. Dipegang kaca itu oleh Nabi Musa. Lama kelamaan kaca itu jatuh karena Nabi Musa ngantuk. Kata Allah kepada Musa, hai Musa, yang kau pegang kaca, karena kau ngantuk, kaca itu jatuh. Yang saya pegang bukan kaca, yang saya pegang langit dan bumi, yang saya pegang seluruh nasib umatku, seluruh nasib masyarakatku, seluruh nasib hambaku, baik yang hewani ataupun yang non hewani. Kalau saya ngantuk, bagaimana? Ya kan? Saya jangankan bicara tentang nasibnya orang, jangankan bicara kelahiran, kematian, takdir, selembar daun yang jatuh dari dahannya pun saya tahu. Kalau saya ngantuk, bagaimana keadaan kekuasaan itu dia. Maka dengan demikian, maka kita tatkala memuji Allah dalam bentuk pujian yang sesungguhnya itu, maka kita akan membayangkan kesempurnaan. Tetapi kesempurnaan Allah itu jauh lebih sempurna dari apa yang kita bayangkan. Itu namanya Qudus. Namanya apa? Bapak sudah pernah ke surga? Hah? Sudah pernah ke surga belum? Belum. Yakin masuk surga? Hah? Yakin masuk surga? Ibu-ibu yakin masuk surga? Hah? Yakin masuk surga? Insya Allah yakin. Enggak? Kalau nggak yakin, ngapain kita Isra Mi'raj? Yakin masuk surga. Bapak Ibu, kalau baca ayat tentang surga, gambarannya seperti apa sih? Bahwa di surga itu ada sungai mengalir, ya kan? Ini Pak Imam kita nih, salut ya kan? Wabashiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan berita gembira kepada orang soleh, nanti mereka masuk surga. Di surga itu mengalir sungai-sungai. Bapak bisa bayangkan nggak sungai-sungai mengalir? Bisa bayangkan? Kemudian di sana itu ada bidadari-bidadari yang cantik. Bapak pernah lihat orang paling cantik di dunia? Siapa? Ratu kecantikan dunia siapa sekarang ya? Betul saya nggak ikuti Miss University. Ya kan? Bapak Ibu sekalian, seindah apapun bangunan yang Bapak bayangkan, seindah apapun pemandangan yang Bapak bayangkan, secantik apapun wanita yang Bapak bayangkan, yang disiapkan oleh Allah di akhirat nanti, cantik yang Bapak bayangkan itu lebih cantik daripada yang sesungguhnya. Keindahan yang Bapak bayangkan itu lebih indah dari yang sesungguhnya. Kenikmatan yang Bapak bayangkan itu lebih indah dari kenikmatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Al-Quran tatkala bercerita tentang kenikmatan surga, itu hanya narasi untuk mendekatkan pemahaman kita terhadap objek yang ada. Tetapi nikmat yang sesungguhnya jauh lebih besar daripada yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'dadtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hambaku yang beriman sebuah
sebuah kenikmatan yang belum pernah dia lihat keindahannya itu, belum pernah dia dengar keindahan itu, dan belum pernah terbayang bagaimana keindahan. Ini hanya bisa dideteksi dengan kacamata basirah. Apa Pak? Basirah. Inilah spiritual. Inilah apa? Spiritual. Makanya oleh karena itu, wah, sudah 9.14 ya. Saya tadi mulai jam 8.40. Sekarang sudah 9.14. Kita belum sampai subhana aja belum. Aman Ustaz. Hah? Aman Ustaz. Baru subhana, belum sampai ujung ayat ini. Kalau sampai ujung ayat bisa sampai sore ya Pak. Baru kata subhana. Tapi saya yakin di sini paham semua ya, insya Allah ya. Orang-orang hebat di sini. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, tatkala kita bicara kata subhana, maka maksudnya adalah Allah itu mampu berbuat apa saja. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Yang kedua kata subhanalladzi asra bi 'abdihi. Apa Pak? Kata apa? Abdihi, hamba. Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Arab, tatkala Allah bercerita tentang hamba, kehambaan, itu ada 4 kata yang digunakan oleh Quran. Yang pertama, Quran menggunakan kata abdun. Kata apa? Abdun. Abdun itu hamba. Yang kedua, Quran menggunakan kata abidun. Ada kan dalam Quran ya? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abidun. Yang pertama abdun. Yang kedua apa? Abidun. Yang ketiga kata ibadun. Dalam Quran wa ibadur rahmanil ladzi ibad. Yang keempat kata abidun. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Ada 4. Yang pertama tadi apa? Abdun. Yang kedua abidun. Yang ketiga ibadun. Yang keempat abid. Sebelum saya masuk di sini saya ingin jelaskan. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kalau kita menemukan kata abdun di dalam Al-Quran seperti ayat ini, coba deh baca ayatnya tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, dengan hambanya, ya kan? Bapak Ibu, mari bersama saya untuk memahami keindahan Al-Quran. Kalau Allah menyebut kata abdun, artinya apa Pak? Hamba. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan siapa hamba itu. Kan tidak dijelaskan tuh namanya siapa ya kan? Maka seluruh kata abdun yang tidak disebutkan siapa orangnya, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Itu kaidah tafsir. Jadi kalau ada kata misalnya Musa, Nuh, Lut, itu kalau ada kata-kata abdun pasti disebutkan namanya. Wa innahu ibaduna Lut. Jadi kalau ada kata abdun kepada Nabi selain Nabi Muhammad, itu disebutkan namanya. Tapi kalau ada kata abdun tidak disebutkan siapanya di situ, di dalam Quran yang dimaksud siapa? Muhammad SAW. Wah, itu kaidah tafsir yang luar biasa. Makanya sekalian, semua ulama tafsir berkata yang dimaksud bi'abdihi di situ bukan Musa. Yang dimaksud bi'abdi di situ bukan Isa, tapi siapa? Nabi Muhammad SAW. Contoh, tatkala orang meragukan Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran juga menggunakan kata abdul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam juz pertama suratul Baqarah? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Nah, apa kalau kamu ragu dengan apa yang diturunkan kepada hambaku? Abdun di situ tidak disebutkan Musa kah, Nabi Isa kah, Nabi siapa kah? Karena tidak disebutkan siapanya. Yang dimaksud abdun itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang Isra di situ adalah siapa Pak? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, kata abdul dalam Quran itu ada 4. Yang pertama abdul. Abdul itu adalah kehambaan. Semua orang ini menjadi hamba
Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi Allah. Semua jadi hamba. Bumi hamba, langit hamba, kita semua hamba. Semua itu adalah hamba. Makanya Allah tatkala bicara tentang hamba dengan menggunakan kata abdun, itu yang dimaksud adalah kehambaan. Ya kan? Nah, begitu dia jadi hamba, tapi yang disembah bukan Allah, yang disembah berhala, dia tidak disebut hamba, abdun, tapi disebut sebagai abidun. Jelas Pak ya? Kalau dia hamba, tapi yang disembah bukan Allah, maka Quran tidak menyebut hamba, tapi apa? Abidun. Makanya di dalam surah Al-Kafirun itu, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abidun. Abid yang mereka sembah bukan Allah, tapi siapa? Berhala. Makanya kata Pak Quraisy, kalau Allah bilang abid, yang dimaksud adalah siapa? Hamba, tapi yang disembah bukan Tuhan. Oke. Tapi kalau dia menyembah kepada Allah dengan sembahan yang sempurna, itu disebut dengan ibad. Apa Pak? Ibad. Dalam surah Al-Furqan, tatkala Allah bercerita tentang sholat, zikir, sholat malam, itu Allah menggunakan kata ibad. Kata Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama wal ladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Sekian banyak bercerita tentang sholat malam, ibadah. Allah menggunakan kata ibad, karena ibad itu adalah hamba yang patuhnya luar biasa. Mudah-mudahan kita menjadi ibad semua insyaallah. Dan yang terakhir, Al-Quran menggunakan kata abid. Abid itu adalah kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Nah, mudah-mudahan bukan kita ya Pak ya. Ya kan, pergi haji tomat di tanah Mekah, tobat di Indonesia kumahan. Nah itu ya kan, itu haji tomat gitu. Haji tomat. Ya, mudah-mudahan kita tidak haji tomat. Makanya setiap kita ini adalah abdul. Apa Pak? Abdul. Mudah-mudahan meningkat derajat kita menjadi apa tadi? Ibad. Menjadi apa? Ibad. Dan jangan menjadi abid. Ya, kalau mudah-mudahan kita menjadi abdul dan ibad. Ya, abdul dan ibad. Nabi Muhammad itu sempurna enggak ketaatannya? Sempurna ketaatan. Sempurna ketaatannya. Makanya kalau kita bercerita tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Grense Al-Azhar Profesor Dr. Ahmad Thayyib, tatkala kita bicara tentang Nabi, tidak tahu kita harus mulai dari mana. Kenapa? Apapun yang kita bicara tentangnya pasti menimbulkan kesan yang terbaik. Kita bicara tentang beliau sebagai seorang nabi, dia adalah nabi yang terbaik. Kalau kita bicara tentang beliau, tentang seorang ayah dan kepala keluarga, dia adalah yang terbaik. Makanya yang diperjalankan oleh Allah itu adalah hamba terbaiknya. Ini dua hal dari makna filosofis, spiritual daripada ibadah ini, bahwa ibadah ini adalah Isra dan Mi'raj itu adalah untuk mempertajam tasbih kita, mempertajam basirah kita, sehingga kita bisa melihat yang tidak kita bisa lihat, kita percaya dengan yang belum kita pernah rasa, dan kita memahami sesuatu yang di luar nalar kita. Di dalam bahasa tasawuf ini disebut dengan aspek transenden. Aspek apa? Transenden. Aspek transenden itu memahami yang tidak dilihat, meyakini yang belum pernah dirasa, dan yakin dengan sesuatu yang belum dia alami. Inilah aspek transenden. Ini baru poin pertama, dan saya berhenti dari kata abdul ini untuk menghemat waktu kita bicara poin pertama, yaitu makna spiritual. Jadi penekanannya adalah mempertajam apa? Bukan basar, tapi apa? Basir. Masuk aja kita ini. Alhamdulillah. Tidak mempertajam basar, dia mempertajam apa? Basir. Dengan begitu, Bapak duduk di tempat ini Pak, maka Bapak akan bahagia luar biasa. Kenapa?
duduk di majelis ilmu itu duduk di taman-tamannya surga. Semakin banyak majelis ilmu di masjid ini, semakin banyak taman surga Bapak buat. Apakah itu majelis tahlil, tahsin, ceramah, maulid, Isra dan Mi'raj dan lain sebagainya. Ustaz, bid'ah itu. Waduh, bid'ah dari mana, Mas? Ya, saya bilang begini. Bapak Ibu, dulu di zaman Nabi ada nggak SMP? Nah, SMP 3 tahun ada nggak? SMA 3 tahun ada nggak? Tuh, sekarang SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Sekarang Menteri Ristek yang baru, Profesor Satrio, ya, Menteri Bojonegoro, itu buat program ada nanti SMA unggulan 40 SMA unggulan di seluruh Indonesia. Nanti anak-anak yang sekolah di situ bisa masuk sekolah ke Harvard, sekolah ke MIT, sekolah ke Australia dan segala macam. Ini semua ini bukan agama, Pak. Bukan apa? Agama. Tapi semua yang kita lakukan adalah untuk beragama. Beragama itu bukan bid'ah. Oke ya? Beragama itu bukan. Itu makna spiritual. Saya tambah 5 menit lagi, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua kita makna simbolis. Mana apa? Simbolis. Dalam Islam itu Pak, simbol itu penting. Simbol itu apa? Saya mau nanya. Kalau Bapak pakai sarung, pakai kupiah putih, pakai sorban, bawa tasbih, bawa Quran, kemudian Bapak masuk ke night club, klub malam, kira-kira apa yang terjadi Pak? Hah? Bapak bisa bayangkan yang ada di situ? Bisa bayangkan? Apa? Pak Haji, salah masuk Pak Haji. Ya nggak, betul nggak? Betul nggak? Iya kan? Salah masuk Pak Haji. Salah masuk. Saya yakin secantik apapun wanita yang ada di situ tidak akan ada yang mau. Karena Bapak pakai sarung, ya, Bapak pakai koko, Bapak pakai sorban, pakai kopiah putih, pakai tasbih, pakai Quran. Al-Quran juga Pak, Nabi juga, Quran juga, Islam ini juga butuh simbolik. Juga butuh apa? Simbol. Isra dan Mi'raj itu selain makna spirituality, juga makna simbolik. Nabi Muhammad hijrah dari masjid ke masjid. Ya kan? Di masjid apa namanya? Di Masjidil Haram. Ke masjid mana? Al-Aqsa. Simbolnya maksudnya adalah makmurkanlah masjid itu. Apa simbolnya? Seorang pakar sosiolog dari Amerika, dia bilang begini. Kalau sebuah komunitas tempat ibadahnya bagus, ramai, sesungguhnya untuk menghancurkan mereka susah. Makanya ada seorang penulis namanya itu Muhammad Abdul Hadi, menulis sebuah tulisan terbit di Amerika, judulnya The Masjid Yesterday and Today. Masjid masa lalu dan masa sekarang. Apa dia bilang? Bahwa di mana ada simbol keislaman, di mana ada simbol keislaman, lalu tumbuh masyarakat di situ, maka yakinlah simbol itu akan membentuk peradaban. Simbol itu akan membentuk peradaban. Dulu Nabi Muhammad masyarakat jahiliyah, betul kan? Masyarakat jahiliyah. Sampai di Madinah. Dulu Madinah itu bukan Madinah namanya Pak, namanya Yathrib. Apa Pak? Yathrib. Tapi masyarakat jahiliyah bisa dirubah menjadi masyarakat khairul ummah. Masyarakat bodoh dirubah jadi masyarakat yang terbaik, the best ummah. Masyarakat Yathrib yang berperang bisa dirubah menjadi masyarakat Madinah yang berpenuh peradaban. Itu simboliknya adalah masjid. Masjid mana Pak? Masjid Nabawi. Masjid apa? Nabawi. Makanya simbolnya adalah perkuat simbol-simbol Islam. Turki dulu sebelum dibolehkan wanita muslimah keluar pakai jilbab, apa yang terjadi di Turki? Bahwa masjid-masjid di sana itu kurang jamaah. Dan begitu direformasi, bahwa simbol-simbol Islam itu boleh muncul ke permukaan, orang datang ke masjid, kelompok-kelompok pengajian Islam luar biasa. Dulu anak-anak muda yang pakai Lamborghini itu nongkrong di pantai-pantai sepanjang Abu Dhabi, sepanjang daerah-daerah itu. Sekarang nongkrong mereka bukan di situ lagi,
tapi mobil mewah itu bisa temukan di masjid. Apa ini? Inilah makna simbol. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah tulisan bagus. Islam itu simbol atau substansi? Islam itu simbol atau substansi? Saya jawab bahwa Islam itu ya simbol, ya apa? Substansi. Oh, yang penting hati kita baik, tidak berjilbab juga tidak apa-apa. Benar tak Pak? Hah? Hati baik itu substansi. Memakai jilbab simbol seorang muslimah, betul kan? Tidak bisa dibenturkan antara hati baik dengan pakai simbol muslim. Tidak bisa dibenturkan. Memakai simbol muslim kewajiban Anda. Menjaga hati baik adalah substansi beragamanya Anda. Tidak bisa dipisahkan. Lebih baik hati saya lebih baik daripada saya hatinya baik tapi jilbabnya bagus tapi hatinya busuk. Tidak bisa begitu. Tidak bisa dibentur-benturkan antara simbol dengan substansi. Makanya Nabi SAW itu mengatakan begini. Kalau Anda lihat orang sering datang ke masjid, yakinilah bahwa dia orang muslim. Bayangkan, Nabi menghukumi datang bolak-balik ke masjid itu sebagai simbol dia orang muslim. Jelas Pak? Makanya Nabi SAW juga banyak mengatakan dalam hadis, misalnya mayyuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim ghayrahu. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan tetangga. Memuliakan tetangga itu adalah simbol bahwa kita adalah orang Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini, mari simbol-simbol keislaman itu kita populer. Ya, simbol-simbol keislaman itu mari kita populerkan. Saya waktu jadi di Bina Paham Keagamaan Islam di Kemenang Pusat Pak, saya kerjasama dengan salah satu kelompok di Solo. Ini kelompok mantan-mantan preman, mantan pembunuh, mantan penjudi, namanya Expresso, Ex-Preman Solo. Bapak kalau ada orang Solo di sini, itu ada kelompok namanya Expresso, Ex-Preman Solo. Ada orang Solo di sini? Bapak nanti ketemu ya Pak Expresso di sana. Ya, saya dari Kemenang sudah resmi kerjasama dengan mereka. Waktu saya undang Expresso ini, ya, saya datang ke Solo, saya bilang sama mereka, kira-kira gimana ya cara kita mendakwai teman-teman yang pemabuk, ya, pemabuk, penjudi. Nggak mungkin dong saya adilah pengajian di masjid wahai para penjudi. Nggak mau deh Pak, ya kan? Kata teman Expresso gini, Pak, ya, Pak, Bapak nggak usah begitu Pak. Kami punya program namanya Kopi Tobat. Apa namanya? Kopi Tobat. Setiap malam Jumat Pak, mereka punya program Kopi Tobat. Tidak di masjid Pak. Mereka sewa satu warung di persimpangan jalan yang memang dilewati oleh banyak orang. Kemudian preman ini kan punya punya circle ya. Mantan preman itu sudah tahu mana temannya yang belum menjadi mantan, ya kan? Masih jadi aktif, ya kan? Maka ada satu mantan yang orang hebat di preman itu sudah tobat. Kemudian dia bikin program Kopi Tobat. Setiap malam Jumat beli gorengan, beli pisang-pisang goreng, ya kan? Di Solo itu minum apa gitu ya. Diajak, tidak diceramahi Pak. Hei kamu ini calon penduduk neraka, dibunuh kita, ya kan? Bicara tentang hati, gimana keluarga, gimana sehat, gimana pekerjaan, aman, bagaimana umur berapa sekarang, sudah sakit apa sekarang, bawa dokter Pak, bawa dokter periksa. Wah, kita sudah boleh bilang ini agak parah yang sakit ini deh, periksa. Aduh Pak, ini darah tinggi nih Pak, ini kolesterol mulai naik Pak, ini asam urat kalau terus begadang begini bahaya nih Pak. Diajak dia untuk kembali ke dalam Islam, dan alhamdulillah sekarang Pak, Expresso itu punya pengajian luar biasa. Dan salah satu mantan premannya itu disekolahkan oleh Muhammadiyah Surakarta, sekarang sudah jadi S2 Pak. S2 Magister Islam. Sekarang jadi guru ngaji. Saya usul ke salah satu stasiun televisi. Saya kemarin datangi, saya bilang coba Anda cari sutradara yang bagus. Saya bilang coba kisahkan perjalanan hidup mereka. Ya, judulnya filmnya insya Allah itu judulnya adalah Guru Ngajiku Mantan Preman. Ya, Guru Ngajiku Mantan Preman. Kenapa? Karena mereka ini sudah, dan mereka Pak
sangat kuat dengan simbol-simbol. Sangat kuat dengan apa? Simbol-simbol. Kemana-mana pakai peci. Ya walaupun tidak harus pakai peci terus ya. Tapi mereka bangga dengan simbol-simbol. Ya, bangga dengan simbol-simbol itu. Maka oleh karena itu, Isra dan Mi'raj simbolnya adalah masjid. Mari kita makmurkan masjid. Sirah dan Mi'raj adalah simbolnya sholat. Mari kita melaksanakan sholat. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan saya berdoa mudah-mudahan Bapak semua, Ibu semua, keluarga semua mudah-mudahan sehat walafiat, diberikan oleh Allah rezeki yang halal dan barokah. Dan masjid ini Pak makmurkan. Masjid ini apa? Makmurkan. Kalau ada yang berbeda pemahamannya, maka saling bertersamu, saling bertoleransi. Maka oleh karena itu saya sering menyampaikan ini di mana-mana kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Ayatnya lakum dinukum waliyadin. Kepada sesama kita umat Islam yang berbeda cara pengamalan, jangan pakai lakum dinukum waliyadin Pak. Ini kepada lakum dinukum enggak. Kepada sesama kita bukan lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Saudaraku, kau beramal seperti itu, insya Allah benar. Dan saya beramal seperti ini, insya Allah benar. Mari kita kerjasama dalam hal yang kita sepakati. Bangun masjid, yuk sama-sama. Mari kita hidupkan, yuk sama-sama. Itu namanya sepakat dalam hal yang kita sepakati. Jelas Pak ya? Jelas ya Pak ya? Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, mari kita memahami bahwa Indonesia ini negara yang sangat luar biasa. Maka oleh karena itu beragamanya macam-macam. Ini nanti Muhammadiyah sudah menentukan kapan boleh puasa, NU sudah menentukan kapan boleh puasa. Nah kami dari Kementerian Agama menunggu nanti hisab dan ru'yah. Yang puasa saat ikut Muhammadiyah, insya Allah puasanya benar, ya kan? Yang puasa ikut pemerintah, insya Allah puasanya benar. Yang lebaran ikut Muhammadiyah, lebarannya benar. Yang lebaran ikut pemerintah, lebarannya benar. Yang tidak benar, tidak puasa ikut lebaran. Ya, gak pernah puasa, gak pernah tarawih, gak pernah apa. Begitu malam takbiran, minal aidin wal faizin. Kata malaikat salah alamat bro. Itu minal aidin wal faizin bagi orang yang ibadah puasa, bagi orang yang ibadah tarawih. Kalau saya lanjutkan bisa panjang ya. Ya barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi dua, yang pertama makna spiritual adalah mempertajam basirah. Mempertajam apa? Dengan itu kita melihat nyata pahala walaupun belum kita lihat. Oleh karena itu mari kita mempertajam basirah. Yang kedua, makna simbol, mari kita hidupkan masjid kita. Sebagaimana Nabi Muhammad simbolnya dari Masjidil Haram kemana? Ke Masjidil Aqsa. Banggalah dengan simbol-simbol Islam itu, bukan fanatik, tapi ana muslim. Saya adalah muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Terima kasih kepada Ustadz Dr. Haji Priyanto Karsalema atas ceramahnya. Selanjutnya kita akan memberikan sesi tanya jawab. Jadi kita akan memberikan kesempatan 2-3 orang untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan, ada yang mau bertanya? Silakan. Di bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak, ibu-ibu, silakan. Terbaiknya kalau kasih ke Pak Kuku. Nanti Pak Kuku bisa oper ke belakang. Izin Pak Ustadz Muhammad. Tadi Bapak menjelaskan tentang Isra Mi'raj dari sisi spiritual. Sebenarnya kalau secara rasional bisa nggak sih Pak? Karena gini, ketika kita mencari keesaan Tuhan, adanya Tuhan, itu kan berdasarkan akal juga ya Pak. Nah, ketika sudah berdasarkan akal, maka di suatu waktu tertentu itu akan membenarkan itu berdasarkan, jadi logis itu loh, dari logika jadi logis. Sesuatu itu sangat benar, jadi berdasarkan akal bukan berdasarkan spiritual. Sebagai contoh, misalkan perjalanan dari Masjidil Aqsa itu, kalau sekarang kita kan bisa pimpinan menyuruh kita pergi ke Mekah gitu. Hari ini harus bisa dengan dikasih tiket kan bisa Pak. Nah,
saya dengan logika itu seperti itu. Nah, apalagi ini yang perjalanan ini yang memerintahkan, yang memperjalankan hambanya ini Allah. Jadi dari sisi akal, oh ya logis ya, masyarakat juga ya, orang aja bisa, ya Pak Allah bisa. Itu Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi? Itu dulu ya. Saya menanya, nah itu Atau mau ditanya di mana espresso ini? apa espresso, one shot, double. Oke, saya jawab dulu nih Pak, ini penting sekali ya. Beberapa bulan yang lalu kami bertemu dengan Gus Baha. Kemenak itu punya beberapa kaidah tafsir, tapi sangat tinggi ya. Untuk dipahami oleh masyarakat bawah agak susah. Lalu Gus Baha itu menganjurkan kepada Kementerian Agama itu untuk membuat tafsir tauhid yang masuk akal. Masuk tauhid yang masuk akal. Gini lah. Contoh begini. Ada seorang tidak punya Alphard, tidak punya Lamborghini. Lalu melihat tetangga yang punya Alphard Lamborghini. Lalu dia memikir begini, nanti kalau mesinnya rusak bagaimana ya? Berapa biayanya itu? Lalu kemudian kalau nanti datang pajaknya, berapa pajaknya? Padahal dia tidak punya, ya kan? Ngapain memikirkan yang tidak dia punya? Nah, begitu juga memahaminya. Yang punya anak itu siapa? Allah. Yang punya jagat raya ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu terkait dengan Tuhanmu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia sedang mengajarkan makna tawakal. Mana apa? Tawakal. Nah, pertama. Yang kedua, la yumkin ayakunal mawjud ala qabla ada. Ini ingin menyatakan tadi. Mungkinkah yang mawjud, yang ada ini ada, diadakan oleh yang tidak ada? Bisa nggak Pak? Bisa nggak Pak? Bisa nggak sih? Mungkinkah yang ada ini ada, diadakan oleh yang tidak ada? Nggak mungkin. Kalau begitu, Bapak lihat bumi, Bapak lihat laut, Bapak lihat tanah, ini ada semua nih. Tapi kalau Bapak berpikir yang ada ini diciptakan oleh yang tidak ada, Bapak sedang melawan akal sehat Bapak. Ya, pasti yang ada itu diciptakan oleh yang ada. Makanya salah satu sifat Allah itu wujud. Apa Pak? Wujud idam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamu binafsihi. Gitu kan? Nah, mengajarkan begitu kan pakai logika tuh Pak. Nah, oke, masuk ke surat Mi'raj. Ada pilot tinggal di Gerhana Raya. Sholat di Masjid Muhajirin Asar. Di sini ada semut. Kemudian semut menempel di bajunya pilot. Pilot terbang ke London. Jalan kemana? Ke London. Dari sini ke London. Dari London ke Jakarta. Itu nggak makan waktu 3 hari sudah sampai lagi di sini. Tiba di sini, semut cerita sama temannya semut. Mon, aku baru pulang dari London. Kira-kira kalau semut ini pakai logika semut, terima nggak? Gigau. Mana mungkin kau bisa ke London? Jalanmu aja berapa itu? Tapi kalau semut paham bahwa semut ini bukan berjalan sendiri, dia nempel di bajunya pilot, terima nggak? Oh iya Pak, kamu tidak berjalan ternyata. Kamu nempel di bajunya pilot. Nabi Muhammad juga begitu. Maka kata-katanya bukan sarah, tapi kata-katanya asra. Asra itu bukan berjalan, tapi diperjalankan. Yang memperjalankan siapa? Tuh ayat pertamanya, Subhana. Subhana itu siapa? Dia bisa membuat yang tidak masuk akal. Ah, itu jelas Pak? Ini logika tauhid. Makanya waktu saya bicara dengan anak UI, nggak mungkin saya bilang, kalau kamu sholat subuh dapat pahala. Nggak masuk tanya Pak. Nggak masuk tanya. Tapi kalau didekatkan dengan pemahaman bahwa dia tinggal di jalan orang, kemudian duitnya habis, bapaknya kirim WA, sudah masuk 500 juta ke rekeningmu. Berarti rekening siapa Pak? Dia sendiri dong. Kalau ke rekening kakaknya dia bahagia nggak Pak? Enggak, rekening kakak saya kok. Bukan yang bisa duit siapa? Aku, bukan kakakku, ya kan? Nah, kita orang beriman itu dengan rekening iman kita, walaupun kita belum lihat pahala itu, kita bahagia Pak.
Kenapa? Yang menjanjikan pahala adalah Allah, yang masuk ke rekening kita, dan akan kita dapatkan nanti dunia akhirat. Jelas Pak? Barangkali? Oke, cukup ya? Cukup? Ya, nggak usah lagi pertanyaan. Selesai? Masih ada? Oh ya, silakan Bapak. Oh, ini kayaknya majelis muzakarah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak, kaitannya dengan Isra Mi'raj. Jadi kalau nggak salah saya nggak tahu Pak. Isra Mi'raj itu kan negosiasi melakukan untuk sholat gitu Pak. Terus terjadi yang sampai sekarang itu ada 5 waktu itu. Nah sebelum Isra Mi'raj itu sholatnya berapa rakaat gitu Pak? Apa saja gitu? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, sholat itu kan turun setelah Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu kapan terjadinya Pak? Nabi di Mekah atau Nabi di Madinah? Hah? Nabi di Mekah atau Nabi di Madinah? Hah? Madinah atau Mekah? Setelah Nabi di Madinah. Subhanalladzi asra itu ayatnya ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah. Ayat yang berada di setelah Nabi Muhammad hijrah. Lalu sholat sebelumnya itu seperti apa? Apakah Nabi sholat? Nabi sholat. Tetapi yang direkam perintah sholat secara resmi itu adalah setelah 2 bulan Rajab itu. Bagaimana sholat sebelumnya itu? Wallahu a'lam. Yang penting Nabi. Dalam riwayat-riwayat, Nabi itu cuma sholat sebelumnya itu hanya waktu pagi dan sore hari. Aqimis sholat tarafal laili, berdirilah sholat di tengah malam dan di waktu pagi. Begitu setelah selesai Isra Mi'raj, dilegalkan jadi 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tapi Nabi sholat sebelum Nabi Muhammad melaksanakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi belum menjadi syariat bagi umatnya. Gitu ya. Sebelum jadi syariat bagi umatnya. Syariat bagi umatnya itu setelah beliau pulang. Dari mana Pak? Isra dan Mi'raj. Kita tahu dalam kajian-kajian tafsir klasik ya, bahwa Nabi Muhammad itu bolak-balik tuh. Ya. Berapa sholatnya? 50 kali. Aduh, Mat, kata Musa. Ya, kalau 50 kali nggak jadi tuh bea cukai melayani orang. Minta keringanan lagi. Jadi 40, jadi berapa? 20, ya. Jadi berapa lagi? 10. Pada akhirnya apa? 5. Kata Nabi Musa, 5 pun nanti akan berat bagi umatmu. Terbukti kan? 5 Pak berat juga bagi kita Pak. Kecuali orang yang khusyuk, ya kan? Orang yang khusyuk. Makanya kalau ini wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dari ingat Allah, sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk adalah orang yang paham dia akan mati. Orang kalau tidak paham dia akan mati nggak bisa khusyuk sholat. Wa annahum ilaihi raji'un. Dia akan kembali kepada Allah. Kalau aku kembali kepada Allah, modalku menghadap kepada Allah sholat. Ya, modalku menghadap kepada Allah apa? Sholat. Gitu Pak. Masih ada? Ini saya rasa kayak saya ngajar S2 ya, cukup. Satu. Terima kasih. Tadi kan membawa acara 2-3 ya. Saya lengkapi 3 ya. Kalau saya izin bertanya, jadi hari ini kita belajar mengenai makna daripada Isra Mi'raj dari spiritual maupun simbolis. Kalau saya juga banyak sekali pengalaman berinteraksi dengan dunia di internasional ya. Nah, kalau kita lihat tren sekarang ini kan dunia di barat itu berkembang cukup pesat dari segi agama. Ya, mungkin Amerika salah satu yang besar banyak di sana, kemudian begitu juga dari Eropa. Apa yang kita bisa lihat ya dari makna misalkan Isra Mi'raj antara
kenapa mereka berkembang begitu besar dari perspektif pada waktu membicarakan Isra Mi'raj dari segi spiritual maupun simboliknya. Barangkali begitu, mungkin ini akan menjadi pengingat, karena kalau kita lihat seolah-olah sedang berputar bahwa Indonesia itu menjadi center. Sekarang kayaknya kita mesti melihat ke barat. Kira-kira begitu. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, memang sekarang ini akan ada semacam semacam transmisi Islam di dunia barat. Makanya ada buku judulnya Bagaimana Dunia Tanpa Islam. Bagaimana Dunia Tanpa Islam. Di berbagai negara, katakanlah di Eropa ya. Eropa itu kenapa muncul Islam? Bapak kalau baca buku Dunia Tanpa Islam itu salah satu kan banyaknya imigran-imigran dari Mesir, dari Yaman, dari Turki, ya katakanlah yang menghidupkan Islam di Belanda, Islam di Jerman, Islam di Perancis. Itu rata-rata kan dari Mesir, dari Yaman, dari Turki. Di Amerika, di New York, di Chicago, ada sebuah sekolah Islam pertama di Amerika, namanya As-Salam Islamic School. Saya berkunjung ke sana, itu kepala sekolahnya orang Mesir. Prinsipal sekolah itu orang Mesir, walaupun sudah berkewargaan negara Amerika. Nah itu pertama migrasi warga-warga negara dari Timur Tengah ke negara-negara Eropa, Amerika, itu yang membuat kemudian Islam itu mulai berkembang di negara-negara Barat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang-orang di negara-negara Barat ini kan mereka menggunakan pendekatan-pendekatan epistemologi yang ilmiah, ya kan? Makanya di saat terjadi pemboman di Amerika, di Trade Center itu, WTC itu kan kitab yang paling laku di Amerika adalah Quran. Karena disimbolikkan bahwa yang melakukan pemboman itu adalah Osama bin Laden, Muslim, dengan gerakan terorisme itu. Maka kitab yang paling laku adalah Al-Quran. Maka begitu Quran muncul, dikaji di berbagai kampus di dunia barat, ternyata yang ditemukan adalah kedamaian, yang ditemukan adalah keindahan. Nah, akhirnya apa? Banyak gereja-gereja yang dijual, kemudian dijadikan masjid. Di Washington DC itu ada sebuah gereja dibeli oleh orang Muslim Indonesia, diresmikan oleh Pak SBY tahun 2004. Waktu itu dubesnya adalah Pak Dino Patijala. Sekarang menjadi imam center Indonesian Muslim untuk kegiatan Islam di Amerika. Di California ada sebuah gereja itu dibeli oleh orang Islam, oleh Pak Boy Tahir, adiknya Pak Erick Thohir. Sekarang jadi Masjid At-Tahir, dan itu dirobohkan gerejanya, dibangun masjid. Sekarang anak-anak kita yang orang-orang kerja di California menjadikan At-Tahir itu sebagai pusat perkembangan Islam di California. Di Houston itu ada sebuah gereja dijual, dibangun masjid, namanya Istiqlal. Itu Pak mantan Wamen ESDM, Pak Archandra Tahir, masih ingat ya, yang polemik kewarganegaraan waktu diganti jadi menteri. Pak Archandra Tahir itu guru ngaji Pak di Masjid Istiqlal yang ada di Houston ini. Jadi teman-teman Houston bilang, kalau ingin jadi menteri di Indonesia perlu jadi guru ngaji dulu di Houston. Mereka gitu. Nah ini Pak, kenapa? Karena mereka mulai membaca dunia ini dengan kacamata ilmiah. Walaupun Quran itu bukan kitab ilmu, tetapi pendekatan keilmuan membuktikan bahwa Quran itu adalah kitab yang luar biasa. Kalau Bapak tanya ChatGPT, tahu ChatGPT ya, yang Bapak sering gunakan kalau kerja itu ya, AI artificial intelligence. Bapak tanya ChatGPT, coba tanya dia, coba jelaskan perbedaan antara Injil kemudian dan Quran. Secara objektif dia akan menjelaskan makna keseimbangan, makna kedalaman, dan arti-arti yang mungkin akan didapatkan kekeliruan di luar kitab, di luar Quran, sehingga mereka juga memahami bahwa Quran adalah kitab yang luar biasa. Nah inilah yang membuat kesadaran di dunia barat, kemudian muncul berbagai macam fenomena-fenomena. Apalagi sekarang studi-studi Islam di barat itu banyak digandrungi oleh para peneliti-peneliti non-Muslim. Katakanlah di Kanada, di Montreal, itu banyak dosen-dosen tafsir tapi tidak beragama Islam. Betul Pak ya?
tidak beragama Islam. Kenapa? Karena kemampuan aku bisa digaji. Barangkali itu Pak. Maka fenomena kita ini, kita mesti menghadirkan Islam yang otoritatif, yang bisa didekati dengan ilmu, sehingga orang masuk Islam itu dengan keyakinannya, dengan ilmunya dan lain sebagainya. Barangkali itu ya Dinda ya, cukup ya, 3 saja ya, cukup ya 3 saja ya. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Nanti doanya sekarang atau nanti? Oh sekarang ya, baik. Sebelum saya turun kita doa, Bapak Ibu, doa di akhir majelis itu makbul insya Allah. Mari kita doakan keluarga kita, anak kita semuanya dalam keadaan baik. Al-Fatihah Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah. Jadikan hidup ini menjadi jalan kebaikan untukmu ya Allah. Jadikan kami dalam iman, wafatkan kami husnul khatimah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Bifadlika ya arhamar rahimin. Allahumma qulubana bil iman ya Allah, makmurkan hati kami dengan iman. Jadikan iman sebagai sandaran bagi kami dalam hidup ini ya Allah. Mudah-mudahan dengan itu memasukkan kami ke dalam surga, bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf tidak bermaksud mengajar kepada semua, tapi ini babnya adalah watawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanallah wa rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terasa kita sudah berada di akhir acara, yaitu acara ramah-ramah dan juga makan bersama. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk bersilaturahmi dan semoga kita semua dapat meningkatkan kualitas ibadah kita dan juga mempererat ukhuwah Islamiyah khususnya di lingkungan perumahan Peripak Jaya Regency. Saya Batara selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah ucap dan kata dalam mengenai jalannya acara pada pagi hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu ya untuk menikmati hidangannya dan mohon mungkin untuk tidak cepat-cepat meninggalkan musola ini. Kita akan ambil sesi foto ya, untuk dokumentasi kita dan kenang-kenangan dengan guru kita. Ya. Mungkin secara teknis Pak Fit bisa dipersiapkan.